Halo Moms dan teman sehat RSI. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam talk show interaktif bersama RSI Unisma dan HMC Malang. Selama 30 menit ke depan, saya Mom Nizam akan menemani Moms dan teman sehat RSI melalui talk show interaktif yang dapat disaksikan melalui YouTube channel RSI Unisma. So, yang belum subscribe dan follow media sosial Instagram media RSI Unisma, silahkan bisa follow dan subscribe karena akan ada informasi menarik seputar kesehatan dan info-info menarik lainnya. Baik, untuk bincang-bincang kita kali ini, kita telah kedatangan narasumber spesial dan luar biasa dari seorang ahli gizi ya di RSI Unisma. Assalamualaikum Ibu Zulfa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat-sehat ya Ibu, Masya Allah, baik. Dan ada satu lagi community guest dari member HMC Malang, tetap stay tune ya, nanti kita akan menampilkan community guest dari member HMC Malang. Baik, kita langsung saja nih ya, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol kita dengan tema kali ini, kita akan adakan bincang-bincang yang lebih seru ya tentang kulit sehat dengan gizi yang seimbang. Baik, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita kali ini, akan ada pariwara yang bisa Moms dan teman sehat RSI dengarkan, bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama RSI Unisma dan Hijabers Mom Community Malang, juga di Olive House Home and Living Furniture bertema Korean Style. Produk-produknya dapat Moms dan teman sehat RSI lihat di website dan Instagram di Olive House. Baik, kita masuk ke bincang-bincang kita kali ini bersama ahli gizi Ibu Zulfa Karunia AMD GZ. Silakan Ibu, mungkin di sini hampir semua orang ingin terlihat tampil cantik dan menarik ya, Bu Zulfa ya. Mungkin banyak hal yang dilakukan oleh para kaum hawa, khususnya wanita ini ya, agar bisa tampil lebih cantik dan menarik. Mulai dari melakukan diet super ketat, kemudian pergi ke salon gitu ya Bu ya, kemudian menggunakan kosmetik yang mahal, kemudian mengkonsumsi suplemen dengan dosis tinggi, kemudian suntik vitamin, bahkan para kaum hawa ini rela melakukan operasi plastik ya demi untuk tampil cantik. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya tolak ukur dan kunci kecantikan bila dilihat dari gizi dan kesehatan, Bu? Terima kasih Nizam. Ya. Jadi kalau untuk masalah gizi dan kecantikan, kita mengenal istilah mikronutrien dan makronutrien. Jadi di dalam ilmu gizi ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, untuk kecantikan kulit, jenis zat gizi makro yang kita perlukan itu adalah protein dan lemak. Untuk protein, itu manfaatnya nanti untuk menjaga kekencangan kulit kita, karena nanti di dalam protein itu digunakan sebagai bahan baku untuk membentuk kolagen. Nah, kolagen ini salah satu bentuk protein yang fungsinya menjaga kekencangan kulit kita. Nah, untuk mendapatkan asupan protein, kita sudah paham ya Bu, kita nanti harus mengkonsumsi bahan makanan sumber protein hewani dan nabati, seperti itu. Contohnya juga sering kita lihat di dalam bahan makanan itu ada daging sapi, kemudian ada daging ayam, terutama ikan laut atau bahan makanan yang berasal dari laut itu. Sedangkan untuk lemak itu diperlukan untuk menjaga sel kulit kita tetap bisa berfungsi dengan baik, karena di dalam sel itu ada komponen yang namanya fosfolipid. Fosfolipid ini berasal dari asam lemak. Ya, jadi
selama ini orang anggapannya lemak itu merugikan, bikin gemuk gitu ya. Lihat dulu lemaknya seperti apa. Kalau lemak jenuh memang yang bisa menyebabkan peradangan. Lemak jenuh bisa didapatkan dari produk hewan maupun makanan yang digoreng-goreng gitu ya Bu ya, atau lemak yang dipadatkan. Sedangkan lemak tidak jenuh, ini yang kita butuhkan Bu. Asam lemak tidak jenuh ini fungsinya bisa menyusun fosfolipid pada sel kulit. Contoh dari sumber bahan makanan asam lemak tak jenuh ini bisa didapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, buah alpukat gitu. Jadi termasuk juga minyak wijen, minyak jagung itu termasuk sumber asam lemak tidak jenuh. Itu yang saya jelaskan dari segi zat gizi makro. Sedangkan ada lagi Bu, zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini kita butuhkan dalam jumlah sedikit tapi penting buat kita. Itu golongan vitamin dan mineral. Itu di sana ada vitamin C, kemudian vitamin A, vitamin E, dan mineral zinc dan selenium gitu. Jadi bagaimana supaya mendapat kulit sehat? Ya tidak bisa Bu pilih-pilih makanan. Saya hanya mengkonsumsi air, itu tidak cukup. Saya hanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur, itu tidak cukup. Jadi untuk mendapatkan kulit sehat dan cantik, kuncinya mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan gitu Bu. Dari mulai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Caranya bagaimana? Mengkonsumsi hidangan lengkap Bu. Jadi ya harus ada sumber karbohidratnya, misalnya nasi, kemudian lauk hewani, lauk nabati untuk proteinnya, kemudian untuk lemaknya bisa dari buah alpukat tadi ya Bu ya, terus minyak nabati itu bisa, kemudian untuk sumber vitamin mineral ya dari buah dan sayur seperti itu, termasuk mencukupi kebutuhan cairan gitu. Jadi kalau mau kulitnya cantik dan sehat, maka yang dikonsumsi ya harus lengkap. Kenapa Bu? Karena begini, kalau hanya mengkonsumsi protein saja, itu jadi Bu? Nanti kebutuhan protein kita itu digunakan untuk sumber tenaga. Itu seperti pemborosan. Harusnya sumber tenaga itu kita dapatkan dari bahan makanan yang sumber karbohidrat. Lah protein digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Kalau dari kita terlalu Bu, tarak ya, terlalu tarak, terus nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan mie, ya bisa kita dapat sumber tenaga dari protein, tapi itu seperti pemborosan Bu, karena harga protein itu cukup mahal. Ngapain kita harus mengeluarkan banyak dana lebih, sementara itu bisa kita alihkan untuk memberi sumber karbohidrat. Kemudian kalau kita terlalu tarak dengan karbohidrat, itu juga ada konsekuensinya. Kulit kita itu nanti jadi kendor Bu, karena kalau sudah diet no karbohidrat, no sugar itu ya nanti pengaruhnya pengaruhnya diet kita memang kayak cepat turun ya, berat badan kita cepat turun, tapi nanti itu efeknya berat badan kita cepat naik dalam waktu singkat, istilahnya diet yoyo. Nah ini Bu, efek diet habis langsing terus kembali gemuk dalam waktu singkat, itu diet yoyo. Ada efeknya Bu, bikin kulit keriput, kemudian ada stretch mark di kulit kita tuh, ada seperti pecahan kulit gitu Bu ya, terus kulitnya jadi kendor. Itu efek dari ketidakseimbangan gizi yang kita konsumsi gitu. Mungkin dari penjelasan saya tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Moms dan teman saya RSI. Mungkin Moms dan teman saya RSI di sana tetap stay tune dulu, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kita akan menjawab, mengupas ya lebih dalam lagi tentang kulit yang sehat dengan gizi seimbang ya itu ya. Baik, setelah ini akan ada community guest yang akan bersama saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube channel RSI Unisma. Kita sudah ada community guest di sini ya, hadir tamu spesial juga di podcast kali ini bersama
salah satu member senior Hijabus Mom Community Malang. Selamat siang, Mam. Selamat siang. Antum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Mam Antum? Baik, Iya. alhamdulillah. Mam Antum mungkin bisa dijelaskan dong nama lengkap Mam Antum ini? Panggilannya juga di member agar Moms dan teman saya RSI bisa lebih mengenal. Ini salah satu member senior kami ya di HMC Malang. Saya Antum Zakia Gusti, Iya. nama lengkap saya. Iya. Tapi biasanya kalau di rumah sih dipanggil Zakia gitu. Zakia, oh Mam Tapi kalau Zakia. teman-teman kayak sekolah kita mesti manggil depannya kan Mam Gitu. Antung. Padahal Iya. Mam Antung itu sebetulnya yang satu keturunan anaknya dari Gusti itu perempuan mesti Antung. Gitu. Jadi baik. jadi ponakan saya juga Antung. Iya gitu ya, Mam Zakia ya. Iya. Ya akan ada lagunya Zakia gitu ya. Iya. Baik, Moms dan teman sehat RSI, ini saya ngobrol lagi nih dengan Mam Zakia. Mam Zakia ini kira-kira bergabung di HMC Malang mulai tahun berapa ya? Mungkin kalau tahun lupa ya, Mam, Tahun ya. lupa ya. Kira-kira Sudah sudah ada, lama. iya sudah ada berapa tahun, Mam? 6 apa berapa ya? 6 tahun ya, 6 Masya tahun. Allah. Jadi Moms Udah dan lama. teman sehat RSI mungkin Iya. bisa bergabung dengan HMC Malang ya. Ini Mam Antum ini termasuk member senior kami. Beliau adalah rajin dia mengikuti kegiatan rutin kami. Kemudian ada nggak sih Mam pesan dan kesan untuk sebagai member HMC Malang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami selenggarakan mulai Mam Antum bergabung ya? Zakia bergabung, silakan. Ini ya, semoga HMC Malang untuk kedepannya lebih istiqomah, Amin. lebih bermanfaat dan lebih untuk berkegiatan itu lebih ditonjolkan lagi, Iya, lebih iya. keluar lah anunya. Insya Allah ya lebih istiqomah Iya. lagi Mam ya. Lebih- Lebih kita gaungkan lagi, maksudnya untuk acara-acara. Iya. Kalau untuk Mam Zakia sendiri lihat HMC Malang bekerjasama dengan RS Unisma ini gimana Mam? Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ya. kita bisa lebih keluar ya namanya. Maksudnya kalau bersosialisasi ya untuk Kalau ini bersosialisasi. nanti di YouTube kan otomatis seluruh Indonesia ya. Bisa nonton ya. Minimal kan maksudnya bisa keluar lebih Iya, anu betul. daripada kalau kita di HMC aja kan. Yang intern ya. Intern Kalau kan kita di masuk ke Malang aja. YouTube-nya RS Unisma ini pokoknya lebih Sangat top ya. bermanfaat ya. Semoga manfaat masalah dan barokah yang Mam Antum. Baik, terima kasih Mam Antum. Terima kasih sekali pesan dan kesannya. Iya. Semoga Mam Antum di member HMC Malang ini tetap istiqomah, konsisten, Amin. manfaat masalah dan barokah. Terima Amin. kasih Mam Amin. Antum. Kita jangan kemana-mana, Moms dan teman saya TVSI. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ke acara sesi tanya jawab dan bincang-bincang kita kali ini dengan tema kulit sehat dengan gizi seimbang. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Moms dan teman sehat RSI. Kita sudah ada di sini ahli gizi Ibu Zulfa. Baik, ini ada banyak sih beberapa pertanyaan melalui WhatsApp yang masuk ya Bu ya. Mungkin ada beberapa saja yang bisa kita jawab di sini ya Bu ya. Baik, sini ada pertanyaan nomor 1. Sekarang ini banyak yang diet no nasi, no karbohidrat, no gula. Apa sih diet semacam ini sehat untuk kulit kita? Apa tidak ada pengaruhnya Bu? Kebetulan diet no nasi seperti apa, no No karbohidrat, karbohidrat. no gula itu sudah diteliti Ibu. Ada penelitian gizi yang sudah memantau, mengevaluasi pada pasien yang menerapkan diet tersebut. Nah, memang hasilnya tuh cepat Bu. Orang-orang yang menjalani diet no karbohidrat, no gula, tanpa karbohidrat itu hasil penurunan berat badannya itu cepat. Karena apa ya Bu? Memang kan kalau karbohidrat itu nanti kan dikurangi, nanti dia pada minggu kedua terjadi penurunan kadar air. Jadi yang menyebabkan berat badannya turun itu karena kadar airnya berkurang. Tetapi Ibu, diet ini tidak bisa dilaksanakan dalam waktu lama, dalam jangka waktu lama tidak bisa. Nah, biasanya orang yang sudah melakukan
diet tanpa karbohidrat ini akan mengalami lonjakan berat badan dalam waktu singkat. Seperti istilahnya di dalam ilmu gizi itu istilahnya diet yoyo, Bu. Jadi dia ada efek yoyo. Jelaskan tadi ya. Efek diet yoyo ini ya tentu ada pengaruhnya terhadap kesehatan kulit. Kulit kita jadi mudah keriput, terus ada stretch mark, terus ada banyak kerutan. Nah, tentu saja kalau ditanya apakah diet ini berpengaruh pada kesehatan kulit? Iya, ada pengaruhnya. Jadi gimana? Ya, kami dari ahli gizi menyarankan diet yang aman itu diet rendah kalori, gizi seimbang. Nah, kebutuhan orang per orang itu berbeda, Mami. Jadi, misalnya untuk kebutuhan saya dengan panjenengan mau diet rendah kalori, kebutuhannya nggak sama, karena sifatnya diet itu personal. Tidak bisa kita menyamaratakan kebutuhan orang. Nah, karena bersifat personal, kebutuhan gizinya harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Begitu itu. Jadi kalau teman-teman ibu-ibu atau mami-mami yang mau diet, kami persilahkan berkunjung ke poli konseling gizi di RSI Unisma. Iya, betul Ibu. Supaya nanti di sana dihitung kebutuhannya berapa secara personal, disesuaikan dengan kebiasaan makannya, disesuaikan juga dengan aktivitas fisiknya dan usianya, begitu. Karena kebutuhan orang nilai gizinya itu personal sifatnya, tidak bisa disamaratakan. Berbeda-beda. Iya. Kalau boleh tahu, ini sepertinya untuk konsultasi ini free atau gimana, Bu? Iya, Ibu. Kalau konseling gizi memang ada biaya administrasinya. Ada biayanya, ya. Jadi mungkin di sini Moms dan teman saya terasi perlu ketahui bahwasanya untuk konseling gizi berbayar ya. Jadi tidak free ya, tidak gratis. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah makan kacang goreng dan makanan yang pedas bisa menimbulkan jerawat? Nah, ini juga Ibu. Dari beberapa jurnal nutrisi atau gizi diteliti. Yang pertama itu ada orang yang diberi coklat, Ibu. Beliau diberi coklat dalam jumlah besar. Coklat yang diberikan coklat dark coklat. Nah, setelah diteliti, pasiennya atau respondennya tidak mengalami jerawat, tidak mengalami keluhan jerawat apapun. Penelitian kedua, itu ada pasien yang mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Jadi mengkonsumsi makanan gula sederhana, yang mengandung gula sederhana dalam jumlah banyak. Nah, ini Bu, konsumsi gula sederhana dalam jumlah banyak ini bisa menimbulkan peningkatan aktivitas hormon insulin. Nah, hormon insulin ini nantinya Bu bisa memicu kelenjar minyak di kulit. Nah, kalau sebum atau kelenjar minyak ini aktif, berisiko tinggi menimbulkan jerawat. Jadi Bu, makanan yang bisa berisiko menimbulkan jerawat itu adalah makanan dengan kandungan karbohidrat sederhana yang tinggi. Jadi konsumsi karbohidrat sederhana dalam jumlah berlebih itu bisa meningkatkan resiko jerawat. Lah, sumber karbohidrat sederhana itu apa saja? Itu ada di dalam gula pasir, sirup, susu kental manis, kemudian madu. Itu termasuk bahan-bahan yang tinggi kandungan gula sederhananya. Jadi bisa disimpulkan kalau makanan yang digoreng dan makanan yang pedas tidak menimbulkan jerawat. Tetapi makanan dengan kandungan karbohidrat sederhana yang tinggi, yang dikonsumsi dalam jumlah berlebih, itulah yang bisa memicu jerawat. Baik. Jadi mungkin ini tadi pelurusan ini ya, jawaban ya. Jadi tidak benar bahwasanya makan kacang goreng dan makanan yang pedas bisa menimbulkan jerawat gitu ya. Kalau mengkonsumsi kacang yang tidak digoreng, Bu, karena kan ada yang di oven, kemudian ada yang disangrai gitu kan? Boleh, Bu. Boleh ya, yang penting tidak digoreng ya, Bu ya, tidak mengandung. Kalau kacang-kacangan sebetulnya konsumsinya kan sehari itu 3 sendok makan, Ibu. Baik. Kalau bagi orang yang orang yang sehat gitu ya, Bu ya, 3 sendok makan per hari bisa
Sedangkan untuk orang yang mengalami gangguan asam urat ada pembatasannya Ibu. Baik. 1 hari maksimal 2,5 sendok makan. Oke. Baik. Baik. Tapi itu juga lihat kadar asam uratnya juga sih. Bu. Iya, iya. Baik Bu Zulfa, next pertanyaan ya, masih ada waktu nih Moms dan teman sehat RSI. Apakah teh hijau mengandung antioksidan? Ya. Teh hijau itu ada kandungannya namanya katekin Bu. Ada zat di dalam teh hijau itu namanya katekin. Benar. Teh hijau itu berfungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini bisa menangkap atom dari radikal bebas. Gitu ya Bu ya. Kalau boleh saran nih Bu, minum teh hijaunya tidak usah pakai gula pasir, tidak usah pakai sirup. Iya, iya. Kalau bisa ya air dan teh hijau itu sendiri, walaupun rasanya agak pahit. Sebaiknya begitu. Baik. Kemudian saya ingin bercerita sedikit tentang antioksidan. Kan teh hijau tadi fungsinya sebagai antioksidan ya Bu ya. Nah, antioksidan itu Bu ada 2 macam sebetulnya. Ada yang bersifat endogen dan eksogen. Kalau endogen itu merupakan anugerah dari Allah, diberikan oleh Allah kepada kita, pemberian dari Allah kepada kita. Jadi antioksidan yang diproduksi oleh diri kita sendiri, endogen. Kita, ya. Betul Ibu. Sedangkan yang eksogen, antioksidan yang kita dapatkan dari luar, gitu Bu ya. Kalau yang endogen itu apa? Enzim Bu, berupa enzim. Enzim yang ada di tubuh kita. Itu ada contohnya enzim superoxide dismutase. Kemudian katalase. Kemudian glutathione peroksidase. Itu enzim yang ada di dalam tubuh kita berfungsi sebagai antioksidan. Nah, seiring bertambahnya usia kita, produksi enzim ini menurun nih Bu. Nah, akhirnya banyak radikal bebas yang lolos, tidak bisa ditangkap oleh enzim-enzim ini Bu. Nah, radikal bebas yang lolos ini Bu perlu ditangkap oleh antioksidan dari luar yang kita konsumsi dari bahan makanan. Dari mana? Dari sayuran, buah-buahan, teh hijau itu tadi Bu. Oh, gitu. Jadi fungsinya teh hijau, buah-buahan dan sayuran tadi menangkap radikal bebas dari luar yang tidak bisa ditangkap oleh enzim-enzim kita tadi. Baik, baik. Baik, Bu Zulfa, satu pertanyaan lagi ya. Ya, seru sekali sepertinya ya. Kita pengen kepoin juga ini tentang gizi ya, karena untuk kulit juga. Baik, bagaimana pengaturan makan di bulan puasa Ramadan ini? Karena kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan agar tidak mengalami kenaikan berat badan. Ini biasanya ibu-ibu nih mau di HMC. Biasanya kalau sudah menjelang berbuka ini balas dendam ini ya Bu ya. Silakan Zulfa. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita pola makannya, waktu makannya berubah ya Bu. Waktu makan yang biasanya panjang jadi lebih pendek. Lebih pendek. Tapi itu bisa kita siasati dengan merencanakan pola makan yang tepat. Adapun tips supaya puasanya tetap fit, kemudian berat badannya tidak melonjak pas bulan Ramadan. Yang pertama Bu, pada saat berbuka puasa kita usahakan mengkonsumsi sumber energi yang cepat diserap oleh tubuh. Dalam hal ini contohnya air hangat dengan kurma. Itu ya Bu ya, minum air hangat dengan kurma. Bagaimana kalau makan kolak? Ya boleh, 1 porsi aja kecil nggak apa-apa, boleh. Jadi air hangat, kurma dan kolak nggak apa-apa. Yang kedua Ibu, usahakan berbukanya tidak dengan gorengan. Gitu Iya, karena baik. gorengan ini nanti berisiko untuk menaikkan berat badan tubuh kita gitu. Jadi kalau bisa makanan digoreng itu tidak digunakan sebagai takjil gitu loh Bu, kalau bisa. Gitu ya. Jadi mungkin Moms dan teman saya di sini harus menyediakan kurma ya. Betul, jadi itu kurma. mungkin bukan wajib ya, tidak mengikat, tapi paling tidak kita di bulan suci ini kita kurma itu harus selalu ada gitu ya Bu ya. Kurma juga banyak nutrisinya Ibu. Kemudian yang ketiga,
kita nanti berbuka dengan bahan makanan yang beraneka ragam. Maksudnya itu makanan utama pada saat sahur dan berbuka itu menunya gizi seimbang. Jadi ada sumber karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin misalnya dari sayuran. Jadi setiap makan itu ya ada sayur, lauk pauk, nasi, begitu Bu. Ya, seperti itu. Diusahakan lengkap seperti itu. Iya. Kemudian Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah diupayakan tetap melakukan olahraga. Itu Bu. Meskipun Berpuasa. kita masih berpuasa Nah, ya Bu ya. olahraganya waktunya kapan? Nah, ini Bu, jangan pas siang-siang olahraga nanti kita kehausan ya Bu ya. Jangan. Betul. Sebaiknya olahraganya 30 menit sebelum berbuka puasa atau setelah sholat tarawih. Oh gitu. Jadi kita tetap olahraga Bu dengan jadwal yang tepat gitu Bu ya. Bisa pilih sebelum berbuka ataupun setelah sholat tarawih. Kalau untuk sebelum berbuka ini keuntungannya kan kita habis olahraga itu pasti merasa lelah ya, haus gitu ya Bu ya kan. Habis itu kita kan langsung berbuka gitu. Kalau yang habis tarawih waktunya panjang Bu, ya kan sampai malam nanti kita mau olahraga itu boleh, tapi juga ada kekurangannya Bu. Biasanya kalau olahraga setelah tarawih itu jadi agak susah tidur, gitu Bu. Ini agak susah. Silakan dipilih yang mana. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ini Bu, mencukupi jumlah cairan. Walaupun kita puasa diusahakan tetap bisa minum 8 gelas. 8 gelas ya. Baik. Wah, seru sekali sepertinya ini jawabannya. Pertanyaan sebenarnya banyak banget ini Bu Zulfa yang masuk ya, tapi karena kita membatasi waktu yang ada, jadi mungkin Moms dan teman sehat RSI di sini tadi sudah dikupas tuntas ya oleh ahli gizi kita satu ini dari RSI Unisma, Bu Zulfa. Mungkin nanti bisa dilihat tayangan ulangnya ya di YouTube RSI. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Baik Bu Zulfa, sepertinya kita sudahi saja ya Bu Zulfa karena kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi ini tentang gizi ya, karena ini pengaruhnya luar biasa sekali untuk kulit ya, terutama untuk kaum hawa ini Bu Zulfa. Baik Moms dan teman sehat RSI, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini mengenai kulit sehat dengan gizi seimbang bersama narasumber spesial ya Bu Zulfa dari RSI Unisma. So, sebelum kita tutup, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama RSI Unisma dan Hijabers Mom Community Malang, juga di Olive House Home and Living Furniture. Baik, terima kasih telah membersamai kami dari awal hingga akhir. Kami selaku penyelenggara acara memohon maaf jika mulai penyambutan tadi kurang berkenan di hati. Baik, saya Mom Nizam selaku host pamit undur diri sampai bersua di acara podcast yang akan datang. Pucuk selasi bertunas menjulang, dahannya patah, tolong dibetulkan puasa Ramadan. Kembali menjelang salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Baik, Bu Zulfa, RSI Unisma jangan tunda berobat, ayo ke RSI Unisma, ramah, peduli, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfa. Sama-sama. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnes Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat.